Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan diferensial linier pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Beberapa subbab yang akan kita bahas yaitu teori atau definisi dari sistem persamaan diferensial linier. Lalu kita lanjutkan metode operator linier. Selanjutnya teori sistem persamaan diferensial linier koefisien konstan. Dilanjutkan sistem homogen koefisien konstan. Dan terakhir kita bahas metode matriks. Kita mulai dari subbab yang pertama yaitu sistem persamaan diferensial linier. Berikut diberikan definisi dari sistem persamaan diferensial linier orde 1 dengan dua variabel tak bebas yaitu X dan Y, bentuk umumnya sebagai berikut. Nah ini B11T dx dt ditambah B12T dy dt plus C11Tx plus C12Ty sama dengan F1T. B21T dx dt plus B22T dy dt plus C21Tx plus C22Ty sama dengan F2T. Di mana Bij, Cij, dan Fi, Ij sama dengan 1 dan 2 merupakan fungsi-fungsi dari T. Oke. Jadi di sini kita punya sistem ya, namanya sistem berarti persamaannya nggak cuma satu gitu ya. Di sini ada dua persamaan. Dan sistem persamaan diferensial kita tadi linear order 1. Artinya nanti persamaan yang muncul itu muncul dalam bentuk linear dan order 1. Maka di sini ada turunan pertama ya. Ada dx dt, ada dy dt. Nah, selain itu juga harus masih ada mengandung fungsinya, yaitu fungsi X dan fungsi Y. Kita perhatikan juga bahwa di sini koefisien dari turunannya atau fungsi tak bebasnya itu fungsi dalam T ya. Di sini dalam T. B11T, B12T. Nah, untuk B ini untuk bentuk koefisien dari turunan ya, dx dt maupun dy dt. Jadi B11, B12, B21, B22. Kalau yang X dan Y itu koefisiennya, fungsinya kita simbolkan C, C11, C12, C21, C22. Ini kalau ada dua variabel tak bebas yaitu X dan Y. Nah, kita lanjutkan sekarang bagaimana untuk bentuk umum sistem persamaan diferensial linier atau SPDL dari n persamaan diferensial linier orde 1 dan n variabel tak bebas. Jadi kalau ini variabel tak bebasnya ada sejumlah n ya, X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Nah, bentuk umumnya sebagai berikut. Jadi di sini kita punya sama turunannya berarti turunan pertama ya. Turunan pertama dari X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Itu. Lalu ada fungsinya juga ada X1, X2 dan seterusnya sampai Xn sama dengan fungsi F1. Nah, itu ya. Nah, terus koefisien dari turunan di sini kita simbolkan dengan fungsi B dan diberi indeks gitu ya. Kalau di sini berarti B11, B12, B1n. Nah, ini B21, B22, B2n. Dan seterusnya nanti yang fungsi ke N, Bn1, Bn2, dan Bnn. Untuk yang tidak diturunkan, itu kita simbolkan fungsinya fungsi C, C11, C12, C1n, C21, C22, C2n, Cn1, Cn2, dan seterusnya sampai Cnn. Nah, ini ya bentuk umum dari sistem persamaan diferensial linier. Ada n persamaan dan ada n variabel tak bebas, yaitu X1, X2, sampai Xn. Nah, jelas Cij, Bij, dan Fi, Ij dari 1 sampai N fungsi dari T.
Nah, sekarang tentang solusi ya, solusi atau penyelesaian dari sistem persamaan diferensial. Didefinisikan pasangan berurutan dari n fungsi real, yaitu F1, F2 sampai Fn disebut penyelesaian sistem persamaan diferensial linear 2, persamaan 2 maksudnya, jika xi sama dengan fit, i dari 1 sampai n, memenuhi sistem 2 secara simultan pada suatu interval AB. Oke, jadi kalau dia solusi, ya sudah, berarti fungsi kita tadi karena ada n persamaan, ada n variabel tak bebas, maka nanti ada sejumlah n himpunan ya, anggotanya sejumlah n, yaitu F1 sampai n. Kalau F1 sampai Fn tadi kita substitusikan ke sistem kita, artinya persamaan 1 sampai persamaan ke n, dia harus memenuhi. Ya, kalau memenuhi maka kita katakan dia sebagai solusi dari sistem. Nah, sekarang di sini untuk penulisannya ya. Penyelesaian sistem persamaan diferensial seringkali ditulis dalam bentuk lain. Misalnya penyelesaian sistem dua persamaan diferensial biasa ditulis sebagai X1 sama dengan F1T, X2 sama dengan F2T. Jadi ini bentuk penulisannya supaya menunjukkan bahwa ini simultan ya, saling berpasangan. Maka di sini dikasih kurung kurawal, solusinya X1 sama dengan F1T, X2 sama dengan F2T. Ini diberikan contoh pasangan fungsi X dan Y, di mana X-nya sama dengan E pangkat T, plus E pangkat min 3T min sepertiga T min 11/36, Y sama dengan min setengah E pangkat T plus 3/2 E pangkat min 3T plus 1/8T plus 5/12. Ini merupakan solusi dari sistem 2 dx dt min 2 dy dt min 3x sama dengan t, dan 2 dx dt plus 2 dy dt plus 3x plus 8y sama dengan 2. Nah, berarti nanti harus bisa dibuktikan bahwa x dan y ini secara simultan memenuhi persamaan satu juga memenuhi persamaan kedua. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini pasangan fungsi XY, X-nya min 3/2T min 5/4, dan Y min T min 3/2 merupakan penyelesaian dari sistem dx dt sama dengan Y plus T, dy dt sama dengan min 2x plus 3y plus 1. Jadi maka nanti ini juga harus memenuhi ya, X dan Y ini harus memenuhi secara simultan dx dan dy yang ada di sistem kita. Nah, nanti akan kita buktikan ya, bahwa solusi ini X dan Y ini memenuhi persama atau sistem kita. Akan kita buktikan di tempat yang terpisah. Pertama, akan kita buktikan pasangan fungsi XY min 3/2T min 5/4 dan Y-nya min T min 3/2 solusi dari sistem ini ya. Nah, kalau dia memenuhi sistem, nah, itu berarti dua-duanya ini harus memenuhi dua persamaan kita di sini. Oke, coba kita buktikan XY ini apakah memenuhi persamaan pertama. Pertama dx dt ya, berarti ini kita turunkan terhadap T, X-nya jadi min 3/2. Ini kalau kita buktikan ini jadi min 3/2 sama dengan Y. Nah, Y kita apa? Y kita itu min T min 3/2 plus T. Nah, plus T. Nah, ini habis ya, min T dan plus T-nya, maka sama dengan min 3/2. Oke, memenuhi ya. Min 3/2 sama dengan min 3/2. Maka X ini berarti memenuhi persamaan pertama. Kita coba untuk persamaan yang kedua. Nah, ini jadi dy dt diturunkan terhadap T. Berarti min 1 ya. Min 1 sama dengan min 2 kali X. Nah, berarti X-nya kita kali dengan min 2 ya. Min 3T, ini jadi min 5/2. Gitu. Karena dikali dengan minus 2. Oh, ini jadi plus ya, maaf. Ini jadi plus. Karena dikali dengan min 2. Oke, lalu ditambah dengan 3Y. Nah, berarti Y-nya ini dikali 3. Jadi min 3
T ini dikali 3 jadi min 9/2 ya. Nah, jadi min 9/2 lalu ditambah 1. Oke, ini habis ya. 3T dan min T-nya berarti tinggal ini 5/2 dikurangi 9/2 itu berarti min 4/2. Min 4/2 itu min 2. Min 2 ditambah 1 berarti ini sama saja min 1. Terbukti. Nah, jadi kalau membuktikan sistem ya udah tunjukkan aja dua fungsi tadi memenuhi dua persamaan kita. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Nah, ini sedikit panjang. X sama dengan E pangkat T plus E pangkat min 3T min 1/3T min 11/36. Y-nya min setengah E pangkat T plus 3/2 E pangkat min 3T plus 1/8T plus 5/12. Harus memenuhi sistem kita ini. Kalau kita perhatikan di sini itu kita butuh dx dt ya. Maka coba ini kita jabarkan dulu saja dx dt-nya. Dx dt artinya x kita turunkan terhadap t ya. Maka ini jadi tetap e pangkat t ini turunkan terhadap t berarti min 3 ya. Min 3 e pangkat min 3t lalu ini turunkan terhadap t berarti min 1/3. Lalu ada dy dt, kita butuh juga dy dt ya. Dy dt kita diturunkan y terhadap t, ini turunkan terhadap t berarti tetap min setengah e pangkat t, ini diturunkan terhadap t. Berarti jadi min 9/2 ya. Min 9/2 e pangkat min 3t itu plus 1/8 ya. Oke. Nah, berarti ini X dan Y harus memenuhi persamaan 1 dan 2 ya. Kita buktikan dulu untuk persamaan 1. Persamaan 1 kita tulis di sini dulu. Kita butuh 2 dx dt ya. Dx dt. Nah, maka ini kita tuliskan. Ini dikali dengan 2 ya. Berarti jadi 2e pangkat t min 6e pangkat min 3t dan min 2/3. Oke, lalu kita butuh juga min 2 dy dt. dy dt. Maka ini kita kalikan min 2 dy dt yang kita jadi plus ya, e pangkat t, ya kan, e pangkat t. Ini dikali 2 jadi plus 9 e pangkat min 3t. Ini dikali dengan min 2 jadi min 1/4. Lalu ini kita butuh juga, tadi udah ya 2 dx dt min 2 dy dt, sekarang butuh min 3x. Ini. Kita min 3x. Min 3x. Berarti x-nya kita kali min 3 ya. Ini jadi min 3. Min 3e pangkat t plus 3. Jadi min ya. Min 3 e pangkat min 3t lalu min t min dikali min jadi ini plus ya, plus ini juga plus 11/36 dikali 3 berarti 11/12 ya, 11/12. Oke, kita tambah ya, ini ditambah maka kita dapat 2 dx dt min 2 dy dt min 3x ya, ini akan sama dengan 4. Benar enggak? Harusnya sama dengan T ya. Ini habis ya, E pangkat T-nya benar habis. E pangkat min 3-nya juga habis. Lalu tinggal sisa T. Nah, yang ini. 2/3 ditambah 1/4. Itu 2/3 tambah 1/4 ya. Ini dibikin per 12 berarti 8 tambah 3 ya. 11/12 atau min ya, tambah 11 dari 0. Oke, benar ya. Berarti yang pertama memenuhi ini X dan Y, kita memenuhi persamaan pertama. Nah, sekarang harus ditunjukkan dia juga harus memenuhi persamaan yang kedua. Oke, yang kedua itu ada 2 dx dt, 2 dx dt
maka dia jadi 2E pangkat T min 6E pangkat min 3T min 2/3. Lalu kita butuh apa lagi? 2 dy dt ya. dy dt. Berarti dt ini kita kali 2. Jadi E pangkat T lalu min 9E pangkat min 3T lalu plus 1/4. Nah, karena dikali 2 ya. Lalu plus 3x. Nah, kita butuh 3x. 3x, x-nya kita kali 3. Ini ya, berarti 3E pangkat T lalu plus 3E pangkat min 3T lalu min 1/3 dikali 3 jadi min T ya. Lalu ini min dikali 3 jadi 11/12 ya. Oke, itu dikali 3, 3E pangkat T plus 3E pangkat min 3T min T min 11/12. Benar. Lalu kita butuh juga 8Y ya. Di sini 8Y. 8Y berarti dikali 8 Y-nya ini jadi 4 min 4 min 4 E pangkat T dikali 8 berarti 8 bagi 2 4 kali 3 12 ya plus 12 E pangkat min 3T itu lalu ini dikali 8 plus T ya plus T ini dikali 8 sama 12 dicoret maka jadi 2 dibagi 4 ya ini 2 ininya jadi 3 2 kali 5 10 ya berarti ini 10/3 plus ya plus 10/3. Oke tinggal kita jumlah. Nah, jumlah ini sama dengan luas kirinya. Nah, ini E pangkat T-nya habis ya. Ya kan, ini jadi min 5, ini plus 5. Ini min 15, ini plus 15 juga habis, T-nya habis. Nah, sekarang tinggal yang konstantanya nih. Oke, diperoleh tinggal menjumlahkan konstantanya ya ini. Tadi sini semua udah 0. Kita bikin semuanya per 12 ya. Kita bikin semuanya jadi per 12. 12 bagi 3, 4, min 8 berarti. Min 8, 12 bagi 4, 3, plus 3, 12, ini sudah 12, jadi min 11, ini 12 dibagi 4, 4 kali ini 40 ya, plus 40. Min 8, tambah 3, min 11, plus 40, itu hasilnya jadi 24 ya. 24/12. Sama dengan 24/12 sama dengan 2. Oke, terbukti ya, ini terbukti, ini juga terbukti. Nah, itu. Jadi untuk membuktikan solusi sistem, ya udah berarti harus memenuhi semua persamaan yang ada di sistem tersebut. Oke, kita lanjutkan ke PowerPoint kita. Kita lanjutkan. Pada contoh di atas merupakan salah satu contoh bentuk normal dari sistem dua persamaan diferensial linear order 1 dengan dua variabel tak bebasnya X dan Y. Jadi contoh ini yang PD sistem kita ini contoh normal. Nah, bentuk normal itu sebenarnya gampangnya karena ini tadi turunan ordernya order 1, turunan pertama tadi harus ditaruh di sebelah kiri. Ya, selainnya ditaruh di sebelah kanan. Nah, ini maka dx dt sama dengan y plus t, dy dt sama dengan min 2x plus 3y plus 1. Nah, ini disebut sebagai bentuk normal dari sistem persamaan diferensial. Nah, maka nanti bisa kita generalkan untuk n persamaan ya. N persamaan ordernya masih order 1, ada n variabel tak bebas. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Jadi dx1 dt, dx2 dt, dxn dt itu. Jadi yang turunan itu harus taruh depan ya. Setelah itu fungsinya ditaruh di kanan semua. A11, x1, A12, x2 dan seterusnya sampai A1n plus f1. Lalu yang dx2 dt
A21, X1, A22, X2, A2N, XN, plus F2T. Dan seterusnya nanti sampai persamaan ke N, itu DXN, DT, AN1, AN2, dan seterusnya sampai ANN, XN, plus FNT. Nah itu ya, jadi inilah yang disebut sebagai bentuk normal ya, bentuk normal dari sistem persamaan diferensial linear order 1. Turunan pertama tadi di kiri, semuanya kita pindah ke ruas kanan. Nah, sekarang persamaan diferensial linear non-homogen order ke n dengan variabel bebasnya itu sama dengan T dan variabel tak bebasnya itu X dapat diubah ke dalam SPDLN persamaan n variabel tak bebas. Nah, ini ya. Kemarin kita sudah mengenal ya polinomial berderajat tinggi. Nah, ini berderajat tinggi, ordernya order tinggi, misalkan turunan sampai ke n ya. Nah, ini disimbolkan D pangkat NX, DX pangkat N atau turunan tingkat ke N ya, disimbolkan ya X pangkat N. Nah, ini artinya turunan tingkat ke N. Jadi ini kan bentuk umumnya seperti ini. X turunan tingkat ke N ditambah A1T turunan tingkat N-1 dan seterusnya sampai AN-1 dikali turunan pertama ANT X sama dengan FT. Nah, ini bentuk PD linear non homogen order tinggi, dalam hal ini order N. Nah, ini order N ini nanti bisa kita ubah ya, bisa kita ubah ke dalam sistem persamaan diferensial linear dengan n persamaan n variabel. Caranya gimana? Caranya dengan memisalkan. Nah, memisalkan X1 sama dengan X, X2 sama dengan X aksen, X3 sama dengan X double aksen atau turunan kedua sampai nanti Xn-1 itu dimisahkan turunan tingkat n-2 dan Xn untuk memisahkan X turunan ke n-1. Maka berdasarkan 5 ini bisa kita turunkan ya, kita turunkan ke dua ruas, ini jadi X1 aksen sama dengan X ya kan, X aksen sama dengan X1 aksen. Nah dari sini X double aksen sama dengan X2 aksen, dapat ini. Terus ini dan seterusnya, yang ini juga diturunkan, maka Xn X turunan N-1 sama dengan Xn-1 turunan pertamanya. Terus dan seterusnya sampai nanti Xn, dari turunan tingkat ke N dari X itu sama dengan Xn aksen. Nah, maka nanti diperoleh sistem kita bentuk normal ya, ini udah ke bentuk normal, X1 aksen sama dengan X2, X2 aksen sama dengan X3, dan seterusnya sampai Xn-1 aksen sama dengan Xn, dan Xn aksen itu sama dengan min AN TX1 min AN-1 TX2 dan seterusnya sampai AN1 TXN sama plus FT. Nah, seperti ini. Jadi intinya kita punya PD ya, persamaan diferensial non homogen order n. Jadi turunan tingkat tinggi ini bukan sistem ya, biasa satu persamaan saja gitu ya. Satu persamaan ordernya order tinggi order n, maka nanti bisa kita ubah ke sistem. Nah, sistemnya tadi juga ada n variabel, ada n variabel tak bebasnya dan ada n persamaan sebanyak n. Nah, di sini akan kita tunjukkan 3 contoh ini. Nanti akan kita ubah bentuk ini ke bentuk sistem persamaan diferensial linear. Oke, kita kerjakan soal nomor 1. Ini akan kita ubah jadi ke bentuk sistem ya. Kita mengubah polinomial PD order tinggi diubah ke dalam sistem persamaan diferensial. Oke, kita kerjakan dari nomor 1. Ini kita ubah ke bentuk aksen saja ya, supaya memudahkan penulisan. Ini kita ubah jadi Y double aksen min 3Y aksen plus 2Y sama dengan 4E pangkat 2T. Nah, sekarang dimisahkan seperti tadi gitu ya. Kita misalkan X1
itu sama dengan Y. Nah, terus kita misalkan X2 sama dengan Y aksen. Nah, pemisahan seperti ini dulu. Tadi ya sesuai yang dijabarkan tadi ya. Karena kita punya order 2, maka nanti ada 2 persamaan. Lalu tadi kita turunkan ya kedua ruas. Berarti X1 aksen sama dengan Y aksen. Terus ini kita dapat X2 aksen itu sama dengan Y double aksen. Nah, di lain pihak ya, di lain pihak Y double aksen itu sama dengan apa? Y double aksen itu sama dengan ini dipindah ruas aja ke kanan ya kan? Jadi min atau jadi plus ya. 3Y aksen min 2Y plus 4E pangkat 2T. Nah, seperti itu. Nah, tinggal dibalikin. Y aksen tadi apa? Y aksen tadi sama dengan X2. Berarti X2 min Y tadi itu X1. Berarti 2X1 plus 4E pangkat 2T. Udah, kita dapat sistem kita ya. Saya tuliskan di bawah lagi. Sistem kita berarti X1 aksen sama dengan Y aksen ya. Y aksen tadi kan sama dengan X2 ya sebenarnya ya. Nah, ini berarti X2 terus X2 aksen kita sama dengan X2 min atau biasanya ditulis X1-nya dulu ya. Berarti min 2X1 plus X2 plus 4E pangkat 2T. Nah, ini sistem kita. Ini ya. Sekarang yang dua. Nomor 2 sama kita misalkan dulu X1 sama dengan Y, X2 itu sama dengan Y aksen dan X3 sama dengan Y double aksen. Jadi kita sampai 3 ya. 3 persamaan karena turun ke 3. Terus kita turunkan kedua ruas, kita dapatkan X1 aksen sama dengan Y aksen, lalu X2 aksen sama dengan Y double aksen, dan X3 aksen sama dengan Y triple aksen atau turunan kedua, turunan ketiga. Nah, turunan pertama tadi kan sama aja X2 ya, berarti ini sama dengan X2 ya. Ini berarti sama aja turunan kedua tadi X3. Nah, yang ini dijabarkan. Turunan ketiga sama dengan apa? Sama dengan ini dipindah ruas ke kanan, jadi min 2Y aksen, min 5Y plus E pangkat min T ya. Nah, atau kita dapat, jadi min 2Y aksennya tadi sama dengan apa? Y sama dengan X2 ya. Min 5, Y kita tadi apa? Y kita itu sama dengan X1 ya, X1 plus E pangkat min T. Udah, diperoleh sistem kita. Saya tuliskan lagi di sampingnya. Kita dapat X1 aksen sama dengan X2, lalu X2 aksen sama dengan X3, dan X3 aksen sama dengan ya min 5 X1 min 2 X2 plus E pangkat min T. Nah, ini sistem kita yang kedua. Contoh yang ketiga, terakhir nih. Ketiga. Nah, karena ini sampai 4 ya. Turun ke 4 berarti sampai 4 nih. X1 sama dengan Y, X2 sama dengan Y aksen, X3 sama dengan Y double aksen, X4 sama dengan Y triple aksen atau turunan ketiga. Sebentar, ini tadi ya benar ya, ini triple aksen ya. Oke, baru setelah ini diturunkan. Nah, baru setelah ini diturunkan. Diturunkan jadi X1 aksen sama dengan Y aksen, X2 aksen sama dengan Y double aksen, X3 aksen sama dengan Y triple aksen, nah, terus X4 kita sama dengan turunan keempat. Nah, seperti itu.
Nah, sekarang ini tinggal kita ubah ya, yang bentuk keempatnya, turunan keempat. Nah, langsung aja ketemu yaitu. Turunan keempat sama dengan apa? Turunan keempat itu sama dengan pindah ke sana, berarti Y plus E pangkat T ya. Y tadi apa? Y tadi X1 ya. Y tadi itu X1. Nah, ini X1. Udah, kita dapat sistem kita ya. Sistem kita berarti X1 aksen sama dengan apa? X1 aksen sama dengan Y aksen ya. Y aksen tadi sama dengan X2. Lalu X2 aksen, X2 aksen, Y double aksen tadi X3. Nah, terus X3 aksen, X3 aksen itu sama dengan Y. Turunan ketiga tadi X3, sorry X4. Lalu yang terakhir X4 aksen. Itu sudah kita ubah. X4 aksen kita ini ya, ini masih ada E pangkat T. Berarti X1 plus E pangkat T. Nah, ini sistem kita ini. Oke, ya. Jadi, dari sini bisa kita simpulkan ya, ternyata dari PD linear order tinggi, order N, itu bisa kita ubah ke sistem persamaan diferensial linear dengan N persamaan N variabel. Kita kembali lagi ke PowerPoint kita. Oke, selanjutnya tentang sistem persamaan diferensial linear atau SPDL order 2. Nah, tadi kita sudah lihat bentuk umum order 1, dan sekarang bentuk umum untuk order 2 dengan dua variabel tak bebas X dan Y, bentuk umumnya seperti ini. Nah, karena ini dia itu mengandung ordernya order 2 atau turunan kedua, berarti harus ada turunan kedua, terus turunan pertama, terus yang tidak diturunkan ya. Yang di turunan kedua itu kita fungsinya kita gunakan D ya. D11, D12, D21, D22. Lalu yang untuk koefisien dari turunan pertama itu B, fungsi B, B11, B12, B21, B22. Dan yang tidak ada turunannya itu C11, C12, C21, C22 sama dengan F1 maupun F2, di mana BIC, CIC, dan DIC serta FI, I dan J dari 1 sampai 2 merupakan fungsi-fungsi dari variabel T. Ya, jadi nanti untuk order 2 berarti harus ada turunan keduanya, lalu ada turunan pertama dan yang tidak diturunkan. Ya, sama nanti berarti harus ada dua persamaan ya, karena di sini variabel tak bebasnya ada X dan Y. Demikian pembahasan kita kali ini. Kita sudah belajar tentang definisi dan teori tentang sistem persamaan diferensial linear. Di pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan ke bagaimana menyelesaikan sistem persamaan diferensial linear. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.